Halo, welcome lagi di Barbar Cafe tentunya sama saya Putra Nababan. Bosan-bosan saya menghibur kalian semua sebetulnya. Walaupun ini setiap malam hari sih sebetulnya. Tapi keaktifan di kampus dan segala macam bagaimana sih memanage waktu itu gitu kan. Kita tampil aja ini sama Mas Nijar. Yuk kita datang Mas. Halo bro. Halo. Gimana sehat ya? Duduk. Alhamdulillah. Nah, ini nama dulu nama siapa ini Mas? Ya dipakai. Pakai ya? Iya. Oh, Mas saya ngerokok ini. oh, Saya nggak bisa nahan lagi kalau nggak ngerokok gitu. ini saya juga boleh ngerokok enggak nanti? Boleh. Oke. Ini saya sediain kopi khusus untuk Mas Nijar. Kayak biodata Mas Nijar sendiri senang sama kopi dan juga sering buat kopi sendiri sih, bawa biji kopi sendiri sampai gitu. Ini biodata. Nanti kita tanyakan langsung aja. Oke, nama lengkapnya ini Mas? Nama saya nama lengkap atau nama panjang? Nama lengkap boleh, nama panjang boleh juga. Atau saya yang pergi iya. di sini ya. Saya lihat di kamera Mas. Perkenalkan diri Anda Mas. Nama saya Muhammad Anizar Baihaqi. Ini sendiri? Saya sendiri, saya Putra Nabang Mas. Yang punya ini apa namanya? Ini kru podcast ngerame di sini. Iya. Kita sebelumnya pernah berjumpa ya. Terakhir Iya. berjumpa kapan ya? Kira-kira akhir bulan kemarin kira-kira Mas ya. Oh, iya. Kita sekitaran kayak gitu, tapi lama banget kira-kira Mas. Tapi Iya. terakhir kita jumpa kapan Mas ya kira-kira Mas? Kayaknya nggak di acara di mana tuh? Riau ya? Riau. Iya. Muspina ya? Ya, Keren mungkin sekali Muspina ini. 2019. Kayaknya kita masih jadi satu dulu ya, masih mahasiswa ya. Masih jauh Mas. Iya. Sekarang Mas ini asli orang mana nih Mas? Saya ini kalau kelahiran itu Mojokerto, cuma besar di Jember. Iya. Kemudian tinggalnya berarti di Jember sekarang. Ya, KTP Jember saya. Alhamdulillah. Nah, ini kan kita lagi stay di Malang nih kira-kira. Apa sih Iya. ada yang dikerjakan di Malang ini? Saya di Malang sedang melanjutkan studi. Studi. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang studi nih dari kemarin-kemarin nih saya undang-undang nih anak-anak nih ya. Itu semuanya anak-anak pasca sarjana ini luar biasa loh podcast sebetulnya ya. Kalau nggak viral ya, ini nggak buat lagi nih. Ya, Nah, ini juga live TikTok juga, saya di live TikToknya namanya siapa ini? Syafiq namanya, di Syafiq juga. Nanti saya kasih linknya di sini ya. Stasiun terus pokoknya itu setiap malam juga kita langsung menghadirkan narasumber yang benar-benar bisa menjawab semua yang Anda resahkan selama ini. Nah di sini ya saya ngambil biodatanya Muhammad Anizar Al Baihaqi, betul ya Mas ya? Iya. Kemudian tadi berapa semester Mas ini untuk menyelesaikan studi S1 ini Mas? ini berbicara Tentang cerita ya. Iya, masa- bercerita nggak apa kita. Kalau mau ngerokok nggak apa-apa ngerokok. Oh, sambil ngerokok aja. Iya. Oke. Saya sediain kopi tadi, nggak ada ya. Ini kopi mana ini? Ini kopi khas dari Jember, Mas. Oh, kopi Kampung Jember. halaman, ini kampung halamannya ya. Ya. Ini kebetulan tadi yang saya bawa tuh ya. Iya benar Oke. Mas. Saya buat ini tadi. Saya coba dulu. Saya paling suka kalau drip di sini. Coba dulu ya. Nah, jadi Mas Nijar ini saya tertarik kenapa ngambil ngundang Mas Nijar ini, termasuk seorang yang bisa dibilang dua karakter sih sebetulnya. Kalau bagi ya, anak-anak psikologi nggak tahu juga sih sebetulnya. Tapi di sini kan Mas Nijar ini sebagai orang yang akademisi juga, kemudian aktif juga di aktivis ya Mas ya. Untuk semester S1 tadi Mas itu sampai Ya. menyelesaikan studinya itu kira-kira bagaimana 10 kesan kuliah S1 itu Mas? Atau adakah jenjang waktu yang lama menyelesaikannya ketika sampean ini kuliah S1 itu? Apa aja sih Ya. kegiatan yang dilakukan ketika S1? Oke, thank you. Jadi berbicara saya masih satu dulu. Jadi saya satunya itu di UIN Jember. UIN Jember. Ya, UIN Jember. Dulu waktu saya itu masih IAIN. Oh masih UN. IAIN Jember, sekarang sudah berubah jadi UIN Khas. Dan alhamdulillah sekarang bisa melanjutkan studi di UIN Maliki Malang. Jadi saya itu waktu S1 itu menyelesaikan kurang lebih 12 semester. 12 semester. Ini jangan jadi motivasi sih Mas ya. Ya. Teman-teman jangan motivasi ini. Cuma tanda kutip waktu itu saya tuh semester 10 sudah selesai sih. Sudah selesai. Sudah selesai, sudah ujian. Iya. Jadi tapi sidangnya, wisudanya itu saya nunggu 1 tahun. Tuh. Karena ada beberapa faktor nih Ya, yang gitu. faktor X lah ya ini. Ya, faktor. Faktor apa Mas kira-kira ini Mas? Banyak faktor sih. Kebetulan juga waktu itu sejak masih semester 3 ya, saya sudah di Tunggu. Ini krunya kenapa ini ketawa-ketawa ini? Ini ada yang sapi ini ya. Yang apa namanya pegang kameramen ini dari sapi ini dari TikToknya. Nah,
Apa Mas kira-kira kendala dari S1 itu sendiri Mas ini? Jadi sebenarnya saya itu kan mulai dari semester 3 itu sudah diberi amanah ya dalam sebuah organisasi. Waktu itu di HMJ jadi ketua. Mungkin di beberapa kampus ada yang HMJ atau HMBS. Berarti S1-nya ini berorganisasi Mas sampean? Ya, mulai dari maba waktu itu. Maba, Maba. semester 1 benar-benar Ya, semester 1. Mulai akhir semester 1. Karena namanya semester 1 itu kan masih baru-baru ya. Masih takut ke sana ke sini. Iya. Saya waktu itu memang anaknya pendiam Mas, kan itu. Anaknya pendiam, bahkan pemalu kan gitu. Apa malu-maluin Mas nih? Enggak ya? Ya awalnya malu-maluin, tapi akhirnya harus bisa Iya. kan gitu. Ya, saya mulai semester 3 itu sudah aktif di HMJ waktu itu. Kebetulan jadi ketua. Tapi Di jurusan apa? Di jurusan saya pendidikan IPA. IPA Tadris berarti. Tadris IPA. Kalau di PTKN Tadris IPA. Tadris IPA. Tertiga, terempat, kemudian itu saya jalani. Kemudian pada saya semester 5 itu saya terpilih menjadi ketua mahasiswa pendidikan IPA di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia Ya, itu jadi- jadi ketuanya Mas ya? Ya, Itu luar biasa loh Mas. tingkatan mahasiswa ya. Itu waktu itu musyawarah nasional di Banten ya. Di Itu Banten. termasuk apa ya? Luar biasa saya ngundang dari tadi ya berarti ini Mas ya. Jadi ketua seluruhnya itu. Itu apa? Ada merasa bangga untuk diri sendiri gitu Mas ya. Karena apa namanya? Bisa sampai titik itu benar-benar ya. Itu di semester berapa tadi Mas? Semester 6 lah, Semester 5, 6. 6. Ya, bisa lanjut Mas. Ya, sebenarnya bukan bangga sih, cuma memang kita mencoba mencari pengalaman yang mana seringkali tidak didapatkan dalam ruang kelas kan gitu. Nah, pengalaman itu bagi saya ini sangat berarti karena saya merasakan betul bagaimana saya menata mulai dari komunikasi, belajar berjejaring, kemudian bagaimana bermasyarakat, berorganisasi, yang mana di dalam sebuah ruang kelas itu kita kurang mendapatkan gitu. Nah, maka saya mencoba berorganisasi dari situ, kemudian saya juga setelah itu terpilih jadi ketua waktu itu dalam salah satu organisasi ekstra kampus. Jadi mulai dari HMJ, kemudian ke ketua pendidikan IPA di seluruh Indonesia. Kemudian pada waktu itu saya jadi di ketua ekstra kampus pada waktu itu. Sampailah berjaring ke tingkatan yang lebih besar. Gitu. Berarti sampai ke Dema Universitas Mas ya? Saya tidak di Dema, gitu. Karena waktu itu memang saya lebih fokus bagaimana saya belajar menata jaringan sehingga saya ada di dalam organisasi ekstra kampus gitu. Pasca dari HMBS pada waktu itu. Kemudian kalau untuk eksternalnya Mas ini, kegiatan eksternalnya kampus ini Mas, ada mengikuti organisasi tetap ya pastinya Mas? Ya, tetap. Kebetulan di kampus saya pada waktu itu memang beragam organisasi ekstra, jadi berwarna-warni, yang mana semua mahasiswa juga boleh ikut organisasi dalam hal apapun itu selagi tidak bertentangan dengan NKRI kan gitu kan. NKRI tetap harga mati dong ini. Ya, tetap harga mati. Harga mati banget ini, harus ini. Kalau nggak di backlist nanti YouTube. Bahaya ini. Kemudian nih Mas, nih apa namanya tadi sudah cerita-cerita juga. Bagaimana pendapat Anda mengenai organisasi tersebut? Lebih baik ya apa namanya tidak berorganisasi tetapi lulus tepat waktu daripada berorganisasi tetapi tidak tepat waktu. Kalau saya boleh pilih ya, jadi pilihan saya mungkin nggak ada dalam pertanyaan itu. Tidak ada berarti. Iya, lebih baik berorganisasi namun lulus tepat waktu. Lulus tepat Itu waktu lebih luar baik. biasa. Ya. Nanti tolong kru TikTok ya. Jadi karena memang kita pada awal masuk kuliah menjadi mahasiswa itu mungkin kita pamit kepada orang tua, kita kan pamitan untuk kuliah. Meskipun kita ikut berorganisasi entah apapun itu, karena saya kira semua organisasi itu kan baik ya, bagus, tergantung kita mau menjalaninya, mau berproses. Katanya mahasiswa sekarang itu
berproses lah dengan caramu sendiri kan Iya. begitu. Bahkan akan nyampai tujuannya. Iya, Ya. Setiap orang pasti berproses di organisasi masing-masing gitu Mas. Betul. Kemudian nih Mas, bagaimana Anda dulu memanage waktu untuk kuliah, kemudian organisasi, terkait akademisi ini bagaimana Mas Anda memanage waktunya ini Mas? Untuk kita ini juga bagi pesan untuk teman-teman ya, bisa belajar juga apa mengikuti jejaknya Mas Nizar mungkin ya, untuk memanage waktunya ini bagaimana? Nah, kalau untuk memanage waktu, jadi saya dulu mungkin hampir keteteran ya, karena waktu itu memang saya lebih aktif, mungkin terlalu aktif ya dalam organisasi. Cuma memang ini bisa ditiru, cuma jangan berlebihan, karena kuliah itu penting, akademisi penting. Kita itu berangkat dari rumah untuk kuliah, untuk mencari ilmu. Nah, namun ilmu kan tidak hanya bisa didapat dalam ruang kelas, bisa didapat di luar kelas. Maka berorganisasilah jika memang kau ingin membuktikan sejauh mana kau melangkah. Mantap, luar biasa sekali. Nah ini dari biodata yang saya cari nih Mas ya, termasuk saya bukan jurnalis sebetulnya Mas, tapi biodata ini pastilah kita mau menghadirkan narasumber itu pasti kita akan cari siapa sih sebetulnya yang kita undang ini gitu kan. Saya dengar sampean ini pernah daftar di kampusnya Unhas ya, Universitas Jember. Nah di sini saya tertarik nih sama cerita yang ada saya kutip ini ya, pernah juga Universitas Jember Mas ya. Apa UNED Mas ya namanya? Ya, UNED. Ya, UNED. Itu pernah daftar di situ katanya. Katanya mau kuliah ngambil pertanian ya? Ya. Nah, ya benar. Itu bagaimana sih Mas ceritanya nih Mas? Ini seru nih mungkin ya, sebelum kita lanjut ke sesi lanjutnya nih. Jadi dulu waktu itu saya ketika setelah lulus SMA, itu saya pengen kuliah di pertanian. Itu daftarlah di sebuah kampus di Jember, kampus negeri. Nah, waktu itu saya daftar pada, jadi kan kalau di PTKIN itu kan ada kan UMPTKIN, itu ada ujian mandiri. Nah, kalau di umum kan di bawah Kemendikbud kan ada SBM, ada SPAN dan gitu. Saya ikut SPAN, ngambil pertanian, nggak masuk. Kemudian saya ikut SBMPTN, ngambil pertanian, nggak masuk. Nah, sebelumnya itu saya tuh pamit sama orang tua, jadi sama ibu ya. Ibu mau kuliah apa? Kuliah pertanian. Akhirnya katanya orang tua, ngapain kamu kuliah di pertanian kan gitu? Kalau kamu kuliah di pertanian, mending kamu garap sawahmu aja kan gitu. Sawah orang tua kan gitu. Karena waktu itu kan pemikiran orang-orang tua tradisional itu kan cenderung lebih kepada pendidikan gitu. Klasik gitu ya. Gitu, klasik, sehingga waktu itu saya mencoba memahamkan. Terus kalau saya kuliah Fakultas Pertanian ini begini, kalau saya nanti kuliah di misalkan teknologi pertanian ini begini-begini, bukan mencangkul, bukan begini. Nah, inginnya orang tua ya anak itu pergi nanti berpakaian rapi, berangkat pagi, pulang sore. Cuma pada waktu itu saya kurang tertarik sih ngambil pendidikan. Nah, setelah itu saya gagal di UNED, saya daftar lagi, ada gelombang mandiri pada waktu itu. Saya daftar, tetap ngambil, ada 3 waktu pilihan. Ada yang pertama saya ngambil pertanian, yang kedua ngambil teknologi pertanian, yang ketiga ngambil kimia industri. Ternyata nggak masuk. Sampai ada gelombang terakhir, gelombang kedua terakhir. Ada 4 gelombang yang saya ikuti. Gelombang terakhir saya daftar ikut juga. Waktu itu ada di bisiki teman kan itu. Kamu kalau mau masuk mending ngambil pendidikan aja, bisa ngambil pendidikan fisika atau pendidikan kimia. Namun saya kurang tertarik di pendidikan. Tempat saya daftar, akhirnya tetap gak masuk. Saya ingat orang tua kayaknya nggak mengizinkan saya ngambil pertanian. Ini di pendidikan. Ini termasuk doa juga ini Mas. Ya mungkin begitu. Akhirnya saya pada waktu itu vakum ya 1 tahun setelah SMA itu. Barulah saya mendaftar ingin kuliah di kampus PTKIN dan ngambil pendidikan. Alhamdulillah sampai sekarang bisa S2 berkat doa orang tua. Nah, sebelum masuk ke S2 nih Mas ya, ini waktu untuk teman-teman audien ini ya, bagaimana berorganisasi tadi sudah dijelaskan sama Mas Nizar. Kemudian ini Mas, kesan dan pesan untuk mahasiswa sendiri Mas, bagaimana sih memanage waktu yang baik dan tepat itu
kemudian bisa selesai dengan tepat waktu untuk pengalamannya kan, karena kan kita pasti akan bertanya kepada orang yang berpengalaman ya tentang bagaimana kita berorganisasi, kemudian berakademisi sampai lanjut S2 ini sampai sekarang ini Mas. Untuk pesannya buat teman-teman apa nih Mas? Ya, jadi mahasiswa itu adalah mungkin tingkatan tinggi dalam tataran siswa. Jadi kalau kita SD, SMP, SMA atau MA itu kita disebut siswa. Jadi kalau sudah masuk di perguruan tinggi kita itu mahasiswa. Jadi ketika sudah menjadi mahasiswa, bagaimana kita mencoba belajar, memahami diri sendiri, memahami karakter, memahami bagaimana masyarakat lingkungan kita, sehingga kita harus belajar dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, disitulah kita di dalam ruangan kita bisa mendapatkan melalui perkuliahan. Namun ketika kita ingin belajar di luar bangku kuliah, kita harus berorganisasi. Yang mana dalam berorganisasi kita harus bisa memilih waktu. Artinya ada waktu kapan waktunya berorganisasi, kapan waktunya kuliah. Jadi kalau waktunya kuliah ya kuliah, kalau waktunya organisasi ya organisasi. Jangan sampai waktunya organisasi semangat, waktunya kuliah tidur. Waktunya kuliah nanti bolos. Itu kan tidak stabil, malah nanti bisa molor ya. Nah, jadi harapannya mungkin teman-teman yang masih kuliah tetap fokus, tujuan utama adalah kuliah. Namun ada kuliah ya, sia-siakan waktumu ini kan, berharga kali kuliah itu ya. Kalaupun kalian juga kita ikut organisasi, ikutlah organisasi, jalani proses, namun jangan lupakan akademisi. Nah, ini pesan penting bagi teman-teman sekalian ya, untuk apa namanya, untuk kegiatan sebagai aktivis mungkin, walaupun kita nggak sebagai aktivis ya, pasti kita akan apa namanya ya, merasakan gitu kan, berproses. Oh ternyata tanpa sadar kita beraktivitas gitu kan, itu termasuk dari juga jenjang aktivis juga Mas ya. Mas, saya minta ini Mas ya, kata-kata untuk teman-teman Mas, kata-kata kalimat untuk apa namanya, motivasi setidaknya yang seperti viral-viral sekarang lah intinya Mas. Apa ini Mas, boleh kasih Mas waktunya berbagi sharing tentang anunya. Sekarang lagi lanjut studi S2 Mas ya, semester berapa sekarang Mas? Sekarang semester 2. Semester 2 mau masuk semester 3. Di mana Mas kuliahnya? Di UIN Malik Ibrahim Malang. Nah, nanti teman-teman yang mau sharing juga sama Mas Nijar, nanti saya kasihkan nomor WA atau IG Mas ini, nanti saya taruh di sini. Ya, nanti yang Mas ini silahkan langsung hubung Mas Nijar, insya Allah open Mas ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah open, selagi kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah saya siap. Nah, jadi yang penasaran siapa sih Mas Nijar ini, bisa kita buka aja nanti. Mungkin ada yang kenal, mungkin kemungkinan mesti ada yang kenal, nggak mungkin enggak gitu loh sama Mas juga. Oke Mas, terima kasih banyak waktunya sudah datang ke sini. Ya, sama-sama ya. Selalu pokoknya semangat bagi kita semua ya. Terima kasih. Oke, tetap stay tune terus di Bar Bar Cafe. Goodbye.